Nah, problem ini adalah how to ensure every single competition held in Reco is proven to be fair for everyone. Gimana caranya kita tahu bahwa pada saat ada partisipan yang main Reco, lalu dia dapat skor dan lain sebagainya, masuk ke leaderboard, itu fair buat semuanya. Jangan-jangan, contoh, saya sebagai partisipan, saya main, lalu saya dapat skor misalnya 100, di atas saya ada yang 200, 300, saya akan berpikir, oh jangan-jangan saya di-scam sama developernya nih yang bikin. Hello Builders, selamat datang di Blog Dev Talk, sebuah podcast yang akan mengulas banyak hal-hal yang menarik tentang dunia Web3, dunia blockchain, dan hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan dan teknologi dunia Web3. Nah, saya Willis, kali ini host yang akan menemani kalian, dan kita juga kedatangan tamu spesial banget, yaitu sebuah game industri, dari sebuah game industri, dan ini adalah finalis dari event Web3 Weekend yang kemarin di-co-host oleh Blog Dev ID dan Koinvestasi. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut perwakilan dari finalisnya, yaitu Kak Sony dari Hexaplay Reco. Hi Builders, thank you for having me in here, thank you Blog Dev udah ngundang kita di podcast yang wah luar biasa banget. Kita dapat banyak banget dari Blog Dev dan juga dari Web3 Weekend kemarin. Sebelum kita bahas tentang penampilannya kemarin sama produk-produknya Reco dan seterusnya, mungkin pertama-tama pingin bahas tentang Kak Sony dulu. Apa kabar? Baik. Kak Willy, apa kabar? Dari mana tadi? Dari rumah aja. Dari rumah. Nggak dari kantor, nggak kerja nih? Kebetulan kalau kita kantornya sama rumah kita gabung. Jadi satu. Jadi ya udah, jadi bangun langsung turun langsung kerja. Oh, langsung kerja gitu. Jadi udah pasti kerja lah ya. Udah pasti kerja, mungkin nggak. Oke. Jadi boleh ceritain nggak Kak Sony, backgroundnya tuh sebelumnya tuh Kak Sony tuh sebelum berkecimpung di dunia Web3 atau sebelum mengerjakan Reco ini tuh gimana sih gitu? Iya, dulu saya previously in 2018 itu saya start bikin tech startup pertama, itu namanya Shipmall. It's an e-commerce, kita export-import untuk nyediain nyuplai barang ke e-commerce lain. Sadly, karena COVID, yang kita tahu semua, export-import tutup, dan satu lain hal tentunya ya kita jadi nggak bisa operate lagi. Dari sana akhirnya saya ada beberapa bisnis lainnya, mulai dari trading, financial market, dan lain sebagainya. Lalu akhirnya ketemu dengan sepupu baru lulus, dia lulusan game developer dari Singapura. Lalu kita memang dulu ada rencana untuk bikin game. Akhirnya di tahun 2022 after COVID beres, kita kumpul lagi keluarga di situ, terciptalah ide Hexaplay dan Reco ini. Itu sejak kapan ngerjain Hexaplay ini? Ngerjain Hexaplay-nya itu 2022 itu di bulan Juni. Oke, di bulan Juni. Pretty new ya. Idenya sebenarnya dari around Desember 2021 ke Januari 2022. Jadi sadly sebenarnya Desember Januari itu my grandmother passed away, having been sick around 5-6 years. Ya, jadi after COVID kita family gathering, ketemu dengan sepupu, waktu itu sepupu game developer. Akhirnya kita bikin game bareng di sana. Dan ya dari situ kita seriusin. Kita juga tahu waktu itu Axie Infinity dan beberapa game file lainnya lagi naik banget. Dan kita lihat ada beberapa teknologi yang kita bisa apply di dunia games. Jadi dari sana terbentuklah Hexaplay. Oke. Tapi sebelumnya tuh dari dunia boleh dibilang Web 2 lah ya. Dari dunia Web 2, betul. Trading, business, business. Then now retail dan game 180 degrees banget ya? Kalau konsepnya mungkin awal-awal yang saya kaget gitu ya sebagai pelaku industri Web3 adalah Web3 itu benar-benar ke community kan. Community is really important. Sedangkan yang my experience adalah building the product first. Jadi kita build the product first, lalu kita coba product market fit ke market, kita tes 300 people, 500 people, lihat responnya seperti apa, baru kita grow the marketing and everything. Jadi pelajaran juga waktu itu kita, karena kita udah build produknya, produk kita diminati orang, tapi kita belum punya komunitas yang kuat. Nah itu juga
jadi satu pelajaran sekarang, makanya kita baru mulai aktif untuk ke komunitas-komunitas khususnya di Indonesia. Dulu malah waktu kita pertama kali launching produk, 80% itu more Europe American people yang ada di komunitas kita. Oh, wow. Baru saat ini kita baru ke komunitas-komunitas Indonesia. Oke. Nah, mungkin teman-teman Blog Dev ID ini udah pada penasaran nih, sebenarnya dari tadi tuh yang dibahasnya tuh apa nih? Mungkin boleh jelasin dulu kali ya. Hexaplay sama Reco ini tuh what is it gitu loh? What kind of product it is? Hexaplay itu adalah game developer dari Reco. Jadi Hexaplay adalah game developer yang menggunakan teknologi Web3 untuk improve and added value in games. For example, misalnya kita punya game pertama namanya Reco. Reco singkatan dari Real Competition. Kita adalah game kasual yang mengusung edutainment, education and entertainment. Jadi pada saat kita bermain game, kita bisa improve logic, kita bisa improve memory, agility. Tapi sambil kita main, ada proses blockchain di dalamnya. Karena kita bersifat kompetisi online, nah blockchain di sini memberikan transparansi dari kompetisi tersebut dan memberikan fairness bahwa every single participant itu mereka semua akan dapat fairness yang sama di kompetisi. So itulah kenapa kita membutuhkan blockchain. Kedepannya juga Hexaplay sebagai game developer nggak cuman hanya akan punya Reco gamenya, tapi kita juga akan mengembangkan game-game lainnya juga seperti itu. Nah sekarang kita lagi mengembangkan game card game, trading card game. Kalau mungkin pernah dengar Magic, pernah dengar Yu-Gi-Oh, Pokemon card kayak gitu, similar seperti itu, tapi kita lebih ke spaceship battle. Nah jadi tadi kan sebelumnya sempat cerita ya, kalau Reco ini tuh udah di-adapt foreigners ya. Dan baru tahun ini masuk ke local community, dan ya salah satunya kemarin yang kalau dilihat activity-nya adalah join the Web3 Weekend Hackathon. Boleh tahu nggak sebelumnya tuh tahu dari mana Web3 Weekend dan why do you wanna join this event gitu? Pertama tahu dari komunitas, karena kita waktu itu baru approach ke community di Indonesia. Salah satunya kita kenal beberapa, terus kita tahu bahwa oh ini ada Blog Dev lagi membuat suatu event Web3 Weekend di mana mau mengumpulkan semua ide-ide brilian di Web3. Wah ini menurut saya sangat menarik ya, karena di satu sisi di Indonesia sendiri perkembangan Web3 hanya sebatas cryptocurrency, tapi belum sebatas ayo kita build produk on top of blockchain. Nah itu yang menjadi menarik di Web3 Weekend, dan kita ngerasa oh ini inline dengan goals yang kita punya juga, makanya kita waktu itu daftar. Ya, mungkin boleh ceritain sedikit nggak yang gue tertarik banget tadi istilah edutainment. Oke, ada education sama entertainment. Mungkin boleh kasih gambaran mungkin bagi yang belum pernah melihat aplikasinya, educationnya tuh seperti apa? Oke, kalau misalnya di Reco itu education entertainment-nya, karena game-game kita kan mini-mini games. Nah, jadi di dalam Reco ada beberapa games. Contoh game kita yang pertama Math Quiz. Jadi pertanyaan seputar matematika. Jadi setiap user yang main game kita ya tentu akan improve the logic saat mereka memainkannya. Yang kedua ada Match It. Kita nyocok-nyocokin kartu. Seperti itu. Jadi contoh kita buka total ada 9 kartu A, ada kartu A, kartu B, kartu C. Kita mesti cari A sama A, B sama B, C dengan C. Contoh seperti itu. Itu untuk melatih memori dan kecepatan mereka. Seperti itu. Berarti target audiensnya untuk education ini sepertinya dari ceritanya tuh kayak targeting like young people yang gitu, teenage adults, gitu ya? Yang adults. Yang adults. Kita targetinnya memang yang adults. Tapi kedepannya tentu bisa bervariasi. Mungkin untuk memberikan gambaran yang mudah, kalau tahu Hago, game seperti Hago dan lain sebagainya, itu kan kita bilangnya social casual games. Nah kita mirip dengan itu, tapi kita mau mengusung lebih ke tema ada edukasi, ada sesuatu yang bisa didapatkan saat bermain, dan kita juga mau mengusung kompetisinya. Jadi kita nggak bosen cuma main sendirian. Nah itu juga jadi salah satu roadmap ke depan kita, bahwa kita mau bikin ada kompetisi, ada PVP, player versus player di aplikasi kita. Jadi orang bisa saling bermain di aplikasi kita, dan contoh simple banget, kita lagi develop sekarang ada game Janken tuh game Sweet. Jadi simple banget kita mainnya. Ini educationnya di mana? Ini lebih ke cultural. Game Sweet, I think everyone in the world know
gitu ya. Kok bisa ada game Sweet dan semua orang tahu gitu gunting batu kertas gitu kan. Itu lebih ke cultural thing. Oke, kita masukin juga. Nanti kita juga munculin kenapa sih bisa ada game ini dan lain sebagainya. Sejarahnya seperti apa. Lebih ke edukasi yang seperti itu sih. Oke, I see, menarik. Jadi kalau tadi ceritain on top of blockchain ya, kita mungkin fokus balik lagi ke produknya sendiri. So far chain-nya itu yang dipakai apa? Kita ada di chain Binance Smart Chain, tapi kita juga lagi bridge ke NEAR. Oh, oke. Kenapa di Binance dan kenapa di NEAR? Okay. Binance obviously Indonesian dan market luar ya semuanya kenal Binance Smart Chain. Dan rata-rata project paling mudah untuk launching pertama di Binance Smart Chain. Obvious gitu. Tapi setelah kita waktu itu tahun lalu ke Coinvest, kita ngobrol dengan banyak orang, ke Ethereum, ke Polygon, ke ICP, dan salah satunya adalah NEAR. Kita waktu itu ngobrol dengan Ricky Paras, kita tanya kenapa harus di NEAR dan apa keunggulannya dibanding yang lain. Dari situ kita cerita bahwa ada problem gitu, yang kita punya, gimana cara kita bawa ini ke Web3. Nah, hal tersebut ternyata NEAR very welcome. NEAR melalui dia punya subsidized group namanya Human Guild. Itu yang memang fokus ke game. Kita ngobrol dengan tim Human Guild dan kita cerita ini problem kita dan lain sebagainya. Apa yang mereka bisa bantu seperti itu. Dan ternyata they are very welcome. Mereka bantuin. Oh ini bisa, ini yang nggak bisa di-build dan lain sebagainya. Akhirnya dari situ kita juga dapat grant dari NEAR. Oh, okay. Around 6.500 NEAR. Congrats. Thank you. And from there, kita tahu bahwa NEAR really serious about our project and they think our project is great enough for them to give grants kan. Dari situ obviously kita makanya pilih untuk di NEAR juga, kita build the competition systemnya. Jadi sekarang udah lagi on the way nih? On the way, kita lagi on the way. NEAR karena NEAR language program adalah Rust. Very difficult to find developer yang ngerti tentang Rust, obviously. Jadi lebih sedikit lagi yang ngerti Solidity udah sedikit, nih Rust lebih sedikit lagi. Jadi kita memang sulit untuk nyarinya. Akhirnya kita ya udah pelajarin sendiri. Udah mau jadi mungkin around next week itu kita udah bisa tes di NEAR. Tanpa menjelek-jelekan ya mungkin Binance atau gimana, tapi maksudnya pingin tahu ketika consideration kalian pindah ke NEAR tuh tadi kan ada banyak keuntungan ya sehingga membuat kalian pindah. What is it gitu loh? Mungkin 1 or 2 points only. I think more about support rather than market ya kalau untuk itu. Karena waktu kita approach Binance Smart Chain, their business team obviously gampang untuk di approach, but their technical team it's not so easy gitu. Jadi pada saat kita mau tanya mereka ini gimana, bikin ini gimana, mereka cuma balik kasih SDK, that's it gitu loh. Which we can read about it and everything, kita bisa belajar sendiri, tapi no, we need your guidance on how to build this because we are new in this field, we doesn't have people who understand this field, so we need guidance. Nah guidance ini yang diberikan oleh tim NEAR. Mereka dedicated, we have our own group with their great developer yang kita bisa tanya langsung dan tektokannya jadi bisa lebih cepat. Itu yang kita nggak dapat dari yang lain. Tentu bukan menjelekkan salah satu protokol. Kita udah tahu ya Binance sangat besar, nggak tahu ada berapa ribu startup yang build on top of Binance every single day. Mungkin mereka juga nggak punya capacity untuk itu. But it's a nice thing to have di NEAR dan makanya itu kita pilih dari NEAR. Oke. Nah, jadi so far roadmap-nya Hesaplay itu kan coming soon adalah pindah ke protokol. Is there any consumer face roadmap yang bisa di-share ke teman-teman? Untuk Reko sebagai game, perkembangan kita nanti akan ada 2 fase. Fase pertama sekarang yang kita lagi develop yang paling dekat adalah PvP. Karena ini akan ngerubah dinamika. Previously, you can only play yourself. Memang kita ada kompetisi, tapi kompetisinya hanya sebagai leaderboard. So, you cannot play real live on time PvP ya. Jadi bukan kayak gue sama lu matchmaking barengan bermain di waktu yang sama gitu. Itu yang kita lagi buat. Dengan adanya itu akan mudah untuk build network effect ke user. Jadi mereka akan bisa kenalin ke temennya dan lain sebagainya. That's the first thing yang menurut kita paling important. Itu yang kita lagi buat. Yang kedua obviously adalah untuk activate the utility of
our token. Saat ini kita udah rilis token, kita udah launch juga tokennya. Kita kemarin raise on Gempat around 194 BNB. It's really good despite in bearish market obviously. But kita masih belum all the utility that we haven't been giving out to the community. Nah, itu yang kita lagi fokusin juga. Salah satunya nanti mungkin seperti staking, di mana kalau people stack, mereka biasa dapat token lagi. Kalau kita enggak, kita akan dapat tiket. Tiketnya ini apa? Tiket untuk join competition. So you can join the competition every single week, every single competition you in our app without paying a single dollar. You just take your token and then you can participate in competition. And number 2, itu adalah kita ada dividend share. Jadi, if you hold our token and there is a competition going on, people will buy the ticket to participate and everything. The revenue from the competition will be shared upon the token holders. So, it's eventually, if you hold tokens, every single competition there is in Reco, you will get some percentage. Something like that. Now, so far, how many holders do you guys have now? Boleh share? 194, around 194. Well, this is my first time gitu kan in Web3 business. Jadi, I have some difficulties, right? When building a community and also building a great pre-sale launch and everything. Dan ternyata baru sadar juga di kita bahwa mereka lebih fokus ya mostly mungkin untuk Web3 short term gain kan. Mereka pengen yang cepat dan lain sebagainya, pengen hasil yang cepat. That's why meme coin in crypto luar biasa dahsyat. Tapi kalau kita lebih ke produk, so pendekatan kita mungkin karena saya sendiri previously experience in tech startup, previously adalah yuk kita kembangin produk dulu yang bagus. Kalau produknya bagus, user akan attract balik ke kita, investors atau ya token kita, holders kita juga akan makin banyak. Okay. Jadi that's probably the different approach from other project ya yang ada. Berarti selama setahun ini, boleh dibilang setahun ya? Udah setahun ya? Iya, udah setahun lebih. Berarti focusing on the product, this year you guys are more ready, going to the community, jadi mungkin teman-teman Block Dev yang nonton juga udah mulai coba karena produknya pasti sama setahun ini kan karena very focus product oriented, it will be more ready ya dibandingkan yang sebelumnya. Jadi tadi kan sempat bilang ini kan pertama kali ya masuk ke dunia Web3 ya. Sebenarnya why gitu loh, why Web3? Why Web3 ya? Ya apalagi kan sebelumnya katanya bisnis sebelumnya tuh ya bila boleh dibilang tutup gitu kan. Harusnya sih kan mikirnya logikanya ya udah cari bisnis yang cuan gitu loh. Nih Web3 masuk Web3 juga kayaknya di masa-masa udah bear market nih gitu. Betul. Malah masuk nih. Iya. Mungkin karena previous experience kita di tech startup. I have some failed in tech startup because of COVID and everything. And I have some success in tech startup also in financial market and everything. But sebenarnya kita masuk Web3 bukan karena kita ikut-ikutan tren orang bikin project di Web3. So, ideally, konsepnya adalah Reco sebagai game casual competition, kita punya problem di sini. Nah, problem ini adalah how to ensure every single competition held in Reco is proven to be fair for everyone. Gimana caranya kita tahu bahwa pada saat ada partisipan yang main Reco, lalu dia dapat skor dan lain sebagainya, masuk ke leaderboard, itu fair buat semuanya. Jangan-jangan, contoh, saya sebagai partisipan, saya main, lalu saya dapat skor misalnya 100, di atas saya ada yang 200, 300, saya akan berpikir, oh jangan-jangan saya di-scam sama developernya nih yang bikin. Jangan-jangan saya dikasih pertanyaan yang sulit, atau some game mechanics yang sulit dibandingin yang lain. Contoh seperti itu. Saya sebagai developer, gimana cara kita memberitahukan bahwa, hey, this competition is fair. Nggak mungkin saya buka database. Karena kalau kita buka database, semua orang nanti hacker yang masuk. Nanti kompetisi yang menang hacker. Nah, dengan blockchain, itu kita bisa buka. Kita bisa put satu game mechanics kita on blockchain. Kita bisa put probability on blockchain. Yang ketiga, randomness. Contoh, kita ada trivia quiz. Contoh kayak Who Wants to be a Millionaire? Kita akan jawab pertanyaan, ada jawaban pilihan A, B, C, dan D. Nah,
pertanyaan-pertanyaan ini kita akan store in blockchain encrypted. So everyone know there is gonna be like 10,000 questions. Dari 10.000 pertanyaan akan diambil 10 pertanyaan secara random, di-randomize by blockchain dan giving out to the participant yang interact dengan blockchainnya. Nah ini bisa ensure that semuanya fair ya, bahwa semua orang tahu ada 10.000 pertanyaan, kalian akan dapat 10 pertanyaan secara random. Jadi bukan dev gitu yang bisa ngakalin apa segala macam, enggak. Udah blockchain semua, kalian bisa cek semuanya di sana. Jadi fair buat semuanya. Dan kita juga add extra security layer. Karena untuk mereka jebol blockchain, obviously almost impossible. Kita nggak bilang nggak bisa, tapi almost impossible dan sulit. Dan itulah kenapa kita butuh blockchain. Kayak gitu. Dan itulah kenapa kita butuh Web3. Obviously nggak akan semua kompetisi kita in blockchain, karena in cost wisely, it's still gonna be more expensive. Tapi kita bisa prove bahwa kompetisi-kompetisi besar kita yang hadiahnya mungkin kalau kita user udah masif, let's say $5,000, $10,000 competition, kita bisa bikin itu di blockchain. Jadi semuanya bisa tahu, oh bener ya kompetisinya transparan, yang menang jelas, semua perhitungannya ada dan lain sebagainya. Something like that. Oke. Kayaknya udah kebayang juga kali ya ke depannya apa yang mau dilakukan. Jadi vision terbesarnya tuh apa sih? One day wise your main goal gitu loh dengan Reko nih. Oke. Kita mungkin bagi dua. Visinya yang pertama dari Hexaplay as a game developer in Indonesia. Okay. Visinya adalah kita mau build the best AAA game ke depannya. Tapi kita tahu kalau kita yang belum punya pengalaman buat game sebelumnya, tiba-tiba bikin satu game yang let's say metaverse konsep, kita bikin game yang kayak AAA, kayak Final Fantasy atau apa segala macam, it's gonna take a lot of money, it's gonna take a lot of time before even you can prove something gitu. Dan akan sulit roadmap ke sana. Makanya dari situ kita berpikir gimana caranya kita bikin sesuatu yang simple, yang orang bisa langsung tahu, hey, dari Hexaplay, ini ada game pertama Reko, fun to play, they already have like 3,000 downloader, 5,000 downloader, 10,000 downloader. It's proof our concept first, as a game developer. Visi kedepannya adalah kita pengen jadi yang terbaik dalam membuat game. Kayak gitu. Dan untuk Reko sendiri sebagai ini, kita pengen bahwa game itu bisa menyenangkan, bisa mengedukasi, dan kita bisa dapat something juga. Kita bisa earn something juga di situ. Nah, itu konsep yang kita buat di Reko. So nih, as a tech person, tadi kan udah coba jelasin ya technical partnya blockchain on Hexaplay, on Reko. As a tech person, how do you see this blockchain gonna be more useful in the future buat society, buat dunia, dan bahkan buat game industry. Yeah. Mungkin kalau gue personally on game, kita ngomongin tadi Reko mungkin udah lebih jelas kegunaannya untuk transparansi di kompetisi dan fairness di kompetisi. Nah, lainnya ada apa? Di game kedua kita yang kita mau bikin card game kayak Magic, kayak Yu-Gi-Oh, kayak Pokemon card, kita mau manfaatin teknologi Web3 NFT, di mana dengan kita ada NFT, user-user kita itu bisa ikut membuat kartu desain mereka sendiri dengan efeknya dan lain sebagainya. Lalu apabila kita kurasi tentunya, lalu kita bisa kasih itu contribute as NFT. Jadi pada saat ada user kita yang beli kartunya dan mereka pakai di game, creator dari kartunya ya tentu akan mendapatkan royalty. Dan itu menurut gue pribadi, royalty itu adalah sesuatu yang menarik ya, karena banyak banget creator di seluruh dunia, I think, yang nggak dihargain, kayak gitu. Nah, dengan adanya NFT itu menjadi lebih transparan, siapa yang buat, bener nggak sih ada yang pakai dan lain sebagainya, ada yang beli dan lain sebagainya, dan mereka bisa langsung dapat royalty itu, kayak gitu. Itu mungkin untuk di gamenya. For society, blockchain sebenarnya penerapannya adalah banyak banget, endless sebenarnya potensinya. Paling dekat tentu di financial, seperti DeFi dan lain sebagainya. Karena sekarang semua orang tergantung sama government dan centralized.
Contoh, kita ke bank, duit kita sebenarnya kita taruhnya di bank. Tapi dengan menggunakan teknologi blockchain dan cryptocurrency, kita sebenarnya taruh duit tuh punya kita sendiri loh. We are our own custodial gitu. Jadi kita nggak bisa bergantung kepada pihak lain untuk menyimpan uang kita, kayak gitu. In a sense, it's a positive and negative. Ya, positif negatifnya kalau misalnya kita kayak ke bank, kita deposit 100 miliar, lalu besoknya kita mau tarik 100 miliar, itu kita akan deal with a lot of paperwork gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita di crypto, di blockchain, kita deposit 100 miliar, besok kita mau withdraw 100 miliar, in instant, 1-2 detik, kita udah bisa lakuin. That's positif negatifnya. Positifnya adalah ya 100 miliar udah dijamin oleh pemerintah dan lain sebagainya dengan institusi bla 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 bla. Dan kalau misalnya di blockchain ya kalian yang bertanggung jawab atas your own money or your own asset gitu. Nah itu yang banyak orang bisa terima, banyak juga yang enggak. Jadi that's two side of the coin kan. Oke, Sonny, one last question. Spill dikit dong, apa sih the next thing yang paling dekat banget nih yang harus semua orang tahu dari Hexaplay ataupun Reko deh? Untuk Hexaplay ya kita mau rilis game baru. Card game kita namanya Null Horizon. Itu ceritanya tentang battle spaceship, di mana antariksa antara bumi dengan bulan dan juga Mars. Nah, nanti selengkapnya tunggu aja, kita akan launching sekitar 2 bulan dari sekarang. Nanti kita juga invite BlockDev untuk alpha testnya bareng-bareng. Nice. Thank you, Sonny. Mungkin ada closing statement dari Sonny sendiri tentang Reko atau Hexaplay. Silakan. Thank you BlockDev yang udah ngundang Hexaplay dan Reko. Ya, builders, untuk lebih tahu tentang Reko, kalian bisa langsung ke website kita www.rekotoken.com dan kalian bisa langsung download juga game kita di Android maupun iOS, dan tunggu juga ke depannya game kita yang berikutnya. Terima kasih Sonny yang sudah mampir dan meluangkan waktunya 30-40 menit ini untuk berbincang. Jadi kita makin belajar, makin tahu tentang aplikasi Web3 dan terutama di dunia game industry. Terima kasih juga untuk teman-teman builders yang selalu setia nonton podcast kita, Block Dev Talk, dan kita akan mencoba selalu menyuguhkan berbagai macam topik. Jadi kita bisa selalu belajar the fundamental, the basic of dunia Web3 yang bisa kita aplikasikan untuk berbagai industri. Dan kali hari ini tentunya kita belajar dengan gimana blockchain itu diaplikasikan di dunia industri game. Saya Willis, host talk show kali ini. Pamit undur diri dulu ya. Bye-bye builders. Anda suka topik-topik seperti ini? Jangan lupa like and subscribe ya. Dan join Telegram Group BlockDev ID atau klik link di description.